Bener. Itu nyebelin banget. Even waktu itu dia tidak berada di posisi yang baik. Akai positioning dari tanknya itu udah cukup turun kan, sempat yang dia naik banget. Dreams masih bisa pakai Akai dan bahkan berapa kali dia melakukan. Bahkan dia kayak bener-bener non meta sih tuan. Non meta banget. Dia tuh kayak munculin Akai tiba-tiba kayak bikin kita kangen dengan Akai, Hurricane Dance, cover dan segala macam dan berhasil. Dan itulah ngebuat Dreams berada di posisi ke season 7 saat ini. Dia, gua akui Akainya bukan kaleng-kaleng. Nah, itu gua akui. Jadi untuk para pemain dari tim Genflix kayaknya harus berhati-hati karena kita bakal masuk ke game yang ketiga. Buat brother semua yang di rumah, jangan lupa untuk di-share, kasih tahu ke semua saudara-saudara match pertama di game yang ketiga. Kita bakal lihat menentukan antara Bigetron Alpha atau ke Genflix Arrow, masih ditemani oleh Ranger Mas Q dan juga ada Profesor yang terhormat. KBFO. Oh, oke. Tapi kali ini Rinasminya ngumpet ya? Oh Ya. enggak, dari dalam rumput. Dan seperti yang sudah kudugung, Kuduga, Pak. Wiz Kingdom. masalah. Matchnya dari yang pakai cowok ya kan? Dari kali ini kalau kita lihat sudah ada Brans, ada Dreams dan juga ada Kid di sana. Bakal Playnya dipaksa, udah mulai bro. dibobok aja, masih bisa mundur ke belakang. Belum dapatkan 1 poin kill. Lagi nobar sama pacar, karena ini jangan iri jomblo. Waduh. susah. Enggak. Bobo. No pick hoax. No pick hoax. Kita bakal langsung balik lagi ke game kali ini. Udah ada first blood yang didapatkan ya dari tim Genflix Aerowalk. Tapi kali ini Bras bakal coba dipaksa. Belum ada yang follow up karena Fredo seorang diri. Nggak ada Clay di sana. Nggak mau lebih offside lagi. Fredo tahu dari tim Bigetron bakal ngepanis seorang Fredo. Apalagi dia pakai Sylvana. Nggak terlalu tinggi seperti tank-tank sebelumnya. Iya benar banget. Dan kali ini kita lihat sudah ada Brands yang sudah melakukan jungler dulu terlebih dahulu sebelum nantinya dengan Blazing Duet yang kita tahu akan sakit banget kalau stacknya udah full. Dan sementara itu di mid lane Akainya dan juga Matildanya mencoba untuk melakukan defensif terlebih dahulu untuk melihat pergerakan-pergerakan dari Clay dan juga seorang Fredo. Oke, ditambah lagi pergerakan dari Rinasmi dengan lampu-lampunya masih stabil. Dia level 4 terlebih dahulu, jadi dia melakukan roaming terlebih dahulu dengan cukup cepat tanpa ada pergerakan yang membingungkan lawannya. Mengkating pergerakan dari seorang Rinasmi di arah bottom Tapi lane. tau yang aku Ya. tungguin? Apa tuh? Yang aku tungguin nanti ketika ganking dari Akai dan juga dari Ki. Apa tuh? Itu nanti dia bakal cycling eagle, muter ya kan, tiba-tiba ada Hurricane Dance, kan follow up lucu banget. Udah kepentok-pentok. Udah terbang, muter, ditabrak. Iya. Itu benar-benar bikin pusingnya 7 keliling ya Pak KB ya. 7 keliling, bahkan ngeliling land of dawn, tapi arrow-nya di tangan. Ada buru-burikan lele terkonek di sana dan menghilangkan seorang Akainya. Bagus sekali yang dilakukan oleh Clay. Bisa row-nya sangat-sangat on point dan kali ini udah ada turtle yang pertama yang udah hadir tengah-tengah land of dawn. Dipopok aja oleh Battle di sini. Masih ada ditolong aja dengan luar biasa oleh Betet. Kali ini match harus hilang di tangan Sylvana. Bener-bener on point sekali yang dilakukan oleh seorang Matt. Blazing Duet dikeluarkan untuk mencoba menghilangkan beberapa player di sana dari Nasmi. Follow up? Iya. Masih pelan sih, ini bakal ditarik lagi sih. Tapi barusan Bigetron Alpha ini membuktikan bahwa dengan satu momentum ternyata Matt dan freestyle yang luar biasanya dia Choji Guneido Emerald Justice. Bener banget dikeluarkan untuk seorang berat di sana, nggak bisa kabur kemana-mana. Oh no. Ada Miro di situ. Fredonya udah sekarat tapi masih bisa pulang. Hai, bener-bener. Fredo still survive in the jungle sepertinya. Parah. Tapi tadi Hurricane Dance yang bagus banget dari seorang Dreams. Benar-benar memberikan impact. Udah gua bilang Dreams tuh bahaya banget kalau udah pakai Akai. Tapi untungnya dari Fredo masih bisa berhasil pulang. 3 poin diamankan dari tim Genflix Arrow. Early yang cukup bagus karena 2 game terakhir early-nya dari Genflix agak kurang baik. Di game yang kedua early-nya agak sedikit terhambat. Tapi menuju sebelum ke arah mid game dia membalikan keadaan di arah top lane. Cara korsal Mas tapi masih bisa dikatakan cukup baik. Dua Hurricane Dance yang cukup baik dari seorang dan malah di bawah. Kali ini bakal dibalikan keadaannya. Hari ini berhasil tumbang. Fredo Gigi gak bisa kemana-mana. Gak boleh pulang maunya di Chloe tapi flip shot. Dengan kali 3 berhasil mengamankan seorang kali ini juga double kill dari seorang Clay. What a play from Clay. Bocil. Bener-bener giveaway banget orang Clay yang datang tepat waktu. Kali ini ada dari seorang Brans yang udah mengeluarkan Blazing Duet. Ya belum terlalu banyak damage-nya karena stack belum ada banyak dan ternyata Selena bisa ditumbangkan. Seorang Clay-nya setelah mendapat double kill di punishment oleh Tapi seorang tadi Brans. Natalia sepertinya di Blazing Duet karena dia berada di arah rumput. Dan sedangkan para pemain dari tim Genflix memilih untuk mendapatkan satu turret di arah bottom lane. Gak berhasil, Max bagus banget. Ya. Dia mengamankan di arah mid lane ya, di clear. Di arah top lane, Matt harus tumbang. Pertukaran yang
tidak cukup adil untuk Game Fix Arrow. Iya. Mid-nya tugang di arah top lane dan turret di arah mid nggak didapetin. Tapi dari seorang botol gajian, habis ngerampok di arah bottom lane. Gold Shield Turret 5 menit awal emang sangat menentukan sekali, apalagi Ya. kalau misalkan yang dapetinnya ini kayak Battle dan dia langsung menuju ke arah Turtle kali ini. Dia nggak mau kehilangan Turtle momentumnya lagi, apalagi di sini dia sudah memiliki Tafu dan juga satu buah Raptor Machete. Otomatis Retribution mungkin bakal diamankan. Pastinya, dan kalau tadi kita lihat dari bisa ditolong oleh seorang Mars dan kali ini bisa diamankan seorang Mars, dan sementara itu Cloud-nya bisa ditumbangkan. Gak bisa pulang kali ini dari Brans ya. Gak bagus banget sih kalau Cloud menjadi jungler tapi ditumbangkan di early game. Nggak bagus, kenapa? Karena nggak ada trade-nya. Kalau ada trade-nya masih oke. Karena kalau bisa kita bilang di early game dia udah ditumbangin satu kali, berarti pergerakan goldnya itu bakal nurun jauh dibandingkan seorang battle. Dan ketika pergerakan goldnya nurun, sedangkan Cloud itu hero yang benar-benar berpengaruh atau butuh banget item. Iya, sementara itu ada zaman Force yang coba dikeluarkan. Dicoba untuk Way of Dragon tapi masih ada Purify. Arabas masih coba diserang terus. Di arah lihat bottom lane bawahnya. ternyata bakal coba dipaksa teamfight. Dreamers dihilangin. Satu hit terakhir dan seorang botol dalam seorang Mountain Shocker dikeluarkan. Pala papak kaunya napi. Iya. Berhasil mendapatkan satu. Cloud-nya harus hilang lagi. Bigetron Alpha benar-benar terseok-seok di arah early game. Mendapatkan satu buah tamparan keras dari Genflix Arrow. Bigetron nggak boleh seperti ini. Dia nggak boleh birahi. Dia harus sabar karena mungkin adrenalin rush dari game kedua masih terbawa ya, Profesor KB. Iya, apalagi dengan gameplay mereka yang sebenarnya tidak boleh terlalu agresif, tapi mereka bermain dengan sangat agresif. Ini malah jadi reverse psychology-nya dari game Bigetron Alpha sendiri. Mereka kayak harus menunggu momentum, nungguin Bransnya dapetin item. Minimal Golden Staff baru dia bisa blazing duet perih sampai ke ubun-ubun. Benar banget, tapi kalau kita lihat dari segi itemnya, dari Golden Staff-nya belum jadi ya, baru mengarah ke Nimble Blade. Raptor Machete Dia, jadi dia, ada. dia pasti Demon Hunter dulu bro, nggak mungkin Iya. ke Oh, Golden iya. Staff, Demon Hunter dulu. Udah ketinggalan soalnya. Iya, udah Demon Hunter karena Raptornya nggak bakal dijadiin dulu karena dia udah tumbangin satu. Demon Hunter jadi karena dia bisa solo pick siapapun. Iya, iya. Bisa solo pick, ingat. Cloud-nya langsung bakal coba ditangkap di arah sana. Nice Matt, banget. flickernya cukup baik tapi lihat Matt, ya. Marsnya. Matt gak bisa kemana-mana, nggak boleh pulang menyerang. masih ada Masih ada satu flicker. buah flicker dan Dreams nggak berhasil mengcover. Dia memilih untuk mundur karena lumayan sakit damage jadi setengah darah tiba-tiba di sana. KYY Purify udah dikeluarkan. Ada Fredo Kitty flame shot ke arah Brans. Nggak berhasil ke arah KYY. Almost is never enough. Hampir tidak pernah cukup. Betul sekali, hampir tidak pernah cukup, dan memang kita lihat sekarang sudah dari Nasmi yang mencoba melakukan setup, melakukan pergerakan di bottom lane. Turtle yang ketiga juga sudah mulai dipoke oleh seorang Battle. Mendapatkan dua turtle di match kali ini tentunya akan menjadi hal yang sangat baik sekali bagi tim Genflix Aerowolf. Genflix Aerowolf dapat turtle, turretnya 2, udah cukup kenyang, 21.000 gold diamankan tim Genflix dengan 11 poin. Dan tapi Mars di arah top lane akhirnya di pick off oleh KYY dan juga Matt. Harus butuh 2 orang, berarti posisi lainnya ini bakal sulit banget. Brans agak sulit untuk farming, stacknya untung masih ada. Stacknya kalau udah kayak gini dia stack 10 harusnya. Stack 10 tapi putus. Ya, putus. Nggak ada jungle soalnya kan? Iya, transversanya nggak ada. Tapi Iya. levelnya nyusul. Iya, Sama-sama level 10 permasalahan utamanya sekarang. Berarti Bigetron Alpha karena mereka sadar mereka main Cloud, mereka harus main ini ke late game. drag lagi, di drag mau. lagi. Temponya turun. Iya. Menit 13, menit 15 baru ini gameplaynya Brans keluar ya. Iya, benar banget. Karena mau nggak mau, Brans juga untuk farming sulit ditekan pergerakannya. Bahkan dia harus bagi lane dari arah temannya sendiri. BOD udah jadi duluan oleh Battle. Iya, BOD di menit 8. Iya. Lumayan cepet. Ya, kayaknya Yang lain. lebih yang lain ya. Endless battle dulu ya. Endless battle. Oke, Raptor akhirnya udah jadi dari seorang Brans. Dan Max karena tahu posisi yang nggak cukup baik, dia bakal, kalau misalnya kalian sadar, ada pertukaran posisi. Maxnya clear min di arah mid, sedangkan Bransnya clear lane-nya dari seorang Max. Ya benar banget. Dan kalau kita lihat juga dari segi item, Demon Hunter Sword juga diamankan oleh seorang Cloud, dan sepertinya bisa jadi abis ini dia akan bikin Golden Staff. Kalau menurut gua iya, tapi ada satu lagi. Kalau misalnya dia pengen bermain dengan cukup aman dan dia pengen nge-pick off Yusin Sin di arah early game seperti ini. Yes, WON ya? WON. Iya. WON. Kalau dia mau ke arah belakang atau enggak, kalau misalnya dia takut dengan damage dari seorang Yusin Sin karena mungkin dia nggak, worst case-nya dia bakal dihajar lah sama Yusin Sin atau Enasmi ya. Nasmi. Brute Force masih oke sih. Brute Force. Ya gua tuh setelah cobain YSS pakai Brute Force itu kalau pakai Brute Force tuh enak banget dibandingkan pakai sayap terlebih dahulu. Oh, Karena itu bener-bener kayak coba copet. tuh. Stacknya kenceng banget bro. Stacknya kenceng, Stack 10 tuh serius. kenceng banget, sumpah cobain aja. Auto 10 ya? Enak banget, tapi langsung bakal coba Jangan dipasang dengan force di Screaming situ. Eagle-nya di arah belakang sana. Purify telah dikeluarkan kayak ternyata itu kesempatan Moral yang justice. salah. Nggak ada follow up damage. Brans
Mate harus coba farming terlebih dahulu. benar banget, dan Mate mencoba untuk melakukan defensif, tapi ternyata Genflix masih bisa mengamankan satu turret di top lane. Kali ini dari mid lane ya sudah ada lapu-lapu yang mencoba untuk melihat pergerakan dan mengganggu pergerakan dari seorang Max yang sudah mengeluarkan Meteor Shower untuk menghabiskan minion, clearing minion yang sangat cepat sekali tentunya dari seorang Max. Meteor Shower. Tapi kalau misalkan ngeliat dari segi gold lagi dan lagi perbedaannya makin jauh gapnya. 4.000 gold bahkan perbedaannya dengan kali ini 4 kali lipat, 3 banding 12 skillnya. Jadi 1 banding 4. Cuma permasalahannya makin jauh goldnya yang nanti bakal diamankan oleh Genflix Arrowwolf. Setup dari Beginner Alpha juga makin minim. Betul. Mereka nggak bisa tuh kayak tadi nabrak tiba-tiba dengan Cycling Eagle kayak gitu, nggak bisa. Iya, karena udah nggak bisa lagi. Benar. Damage-nya terlalu besar. Dan kayaknya ya belum ada barter damage yang cukup tinggi. Tapi Fredo di arah belakang sana terjepit, tapi masih ada Purify dan seorang Mat. Permainan yang luar biasa. Zaman Force akhirnya dikeluarkan, mau nggak mau memberikan damage dan Way of Dragon menunjukkan seorang. Itu datanya Blazing Duet. 15 miliar dari seorang Brand. Membuat orang-orang backline dari tim Genflix Arrow. Dinasti baru datang kali ini memilih untuk mundur, gak ada Brave Fighters karena ada Bapak Lord yang terhormat. Ini mereka sudah kehilangan 2 playernya. Kesempatannya cukup besar untuk tim Bigetron Alpha untuk mendapatkan Bapak Lord yang terhormat. Benar banget, Lord yang pertama sudah hadir tengah-tengah lane off dan tentunya sudah bisa dipoke, tapi sepertinya dari tim Bigetron Alpha nggak mau mengambil arah Lord, tapi diam-diam Max udah mulai popok aja. Mau ternyata dia Gak mungkin gak mau. mau, itu rugi banget kalau dia Harus ngambil Lord. mau. Dan ternyata ada Rinasmi di sana. Brave Fighters harusnya dikeluarkan, tapi harusnya kayaknya udah nge-cancel. Dengan Masih ada Scream Red Eagle-nya, Eagle-nya. langsung ada satu Blazing bola Duet. yang berhasil diamankan dengan Brand-nya. Langsung Hurricane dan Nice cover banget, permainan yang Hurricane. luar biasa dari game Genflix Arrow ataupun hilang. Oh, Zaman 3 Force. player hilang, Zaman Force ke arah belakang. Brand coba dikejar, bakal balik lagi ke arah belakang. Langsung ada poin yang diamankan oleh tim Genflix Arrow. Kali ini Driz masih ada di rumput dan bahkan Marsnya tumbang. Fredo Kitty tersisa seorang diri dengan 1 buah poinnya. Wipe out didapatkan oleh tim Genflix Arrow Wolf. Benar-benar everybody's dead. BTR langsung tanpa leluasannya, enak-enaknya langsung push di mid lane, menunggu kedatangan Lord yang berada di top lane untuk menyelesaikan match ketiga ini. Game ketiga. Cloudnya permainannya bagus banget, lihat Blazing Duet dan udah gua bilang Hurricane Dance-nya bagus main. banget. Dan di sini Marsnya terlalu maksa. Marsnya harusnya bisa pulang sama Fredo, ingat mereka punya Lord. Bakal coba dipaksakan kah di arah mid lane dan ini bitter mid lane hilang sebelum Bapak Lord muncul, Profesor. Benar banget, ini yang tadi aku bilang. Ini base play-nya bakal muncul di menit ke-13 dan ini belum menit ke-13. Dia udah banyak banget dapetin keunggulan. Menit 13, Cloud-nya udah punya Queen Prince atau minimal Win of Nature tadi yang sempat kita bahas. Wah, dia makin sulit banget untuk di-take down. Lihat, jungle-jungle-nya nggak ada yang diambil. Nggak Tapi ada. lihat Brad bakal coba masuk kali ini. Meteor shower-nya. Langsung ada Blazing Duet ke arah belakang. Wah, ada Flamethrower Band. Lihat Killing Flicker spree. King-nya berhasil mendapatkan 1 poin. 2 hilang. Genflix Arrow nggak bisa bertahan kali ini. Karena 5 player dari tim Genflix Arrow Hurricane masih Dance. mendapatkan. Lihat Hurricane Dance. Wah, ada Emerald Flamethrower Justice. Driz. Oh my god. Bigetron Alpha memenangkan pertandingan di bawah menit yang ke-13. Bigetron Alpha berhasil memenangkan di match pertama antara Bigetron Alpha dan juga Genflix Arrowwolf dengan 2-1. 2-1. Game ketiga yang cukup cepat dari tim Big